صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يمل تكراره بكثرة الترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان. Anak diberikan anak oleh Allah, yang belum umrah haji dihajikan oleh Allah. Salawat dan salam atas baginda Nabi besar. Tanggal 13 bulan ini, alhamdulillah, yang datang begitu banyak. Yang tadinya kami menganggap diri kami sendiri, semua mau datang ke Toima. Negeri ini negeri yang penuh dengan keberkahan, insya Allah. Toima ini dari arti kata tayyibul ma, airnya bagus. Yang memberi nama tentunya orang-orang Arab sebelumnya diistilahkan Toima, tayyibul ma, airnya bagus, masyarakatnya bagus, penduduknya bagus, yang keluar insya Allah bagus semuanya. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini tanpa ada suatu halangan apapun. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah mengantar kita pada ketinggian ilmu, pengetahuan dan peradaban yang terpadu. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya Allah mengangkat derajat seseorang di antara kalian, orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, sebagai kaum muslimin, kita harus bersyukur atas petunjuk dan anugerah yang terus kita pegang teguh sekalipun kita menerima ajaran Islam dari para pewaris Nabi, yaitu para ulama yang begitu jauh dari tempat kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa saja yang dibawa oleh beliau, yang demikian itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad Tabrani dan Hakim dari Abi Jam'ah, yaitu Al-Ansari. Di dalam diri beliau terpancar kecerdasan yang luar biasa, akhlak yang mulia, dan kepemimpinan yang tegas dan bijaksana. Baiklah, isi ceramah saya hari ini semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini abangnya siap-siap mana? Baiklah, kita akan mendengarkan tausiah yang berikutnya yang akan disampaikan oleh Abdullah Reza bin Hasan Al-Jufri. Falyatafadhal. Menghisap sari buah atau makanan, kami diperintahkan, diilhamkan oleh Allah untuk bersalawat kepadamu 3 kali, wahai Rasulullah. Itu rahasia kenapa madu memiliki sifat. Laulah salalan Nabi makana sifat. Kalau seandainya tanpa bersalawat kepada Rasulullah yang diamalkan oleh bangsa lebah, madu tidak akan bernilai apa-apa. Fakaifa nahnu? Kaifa nahnu amaman nahnu? Bagaimana kami? Bagaimana kita dibandingkan lebah saja diilhamkan Allah untuk bersalawat kepada Rasul hingga menjadi penyembuh apa yang dia berikan kepada umat manusia. Ini sir min asrar risalah ala nabi. Fakaifa biman yajtami itu salah ala nabi. Fakaifa biman yajtami bi mahabbatin nabi. Bagaimana sir yang akan kita dapatkan ketika kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ya ma'syara ummah, akan tetapi wahai hadirin wal hadirat, ada satu hal yang penting juga kita ingat. Apa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radu 'alayya a'malukum, fa in wajadtu khairan hamidullah,
wa in wajadtu ghaira dzalik yastaghfirtu lakum. Ada satu hal yang membuat sahabat bangun, yang membuat sahabat takut sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis umum sampai kepada kita yang hadir pada malam ini. Khudu, ambil sabda Nabi. Rasulullah berkata, "Tu'radu alayya a'malukum." Amal kalian wahai umatku diperlihatkan kepadaku di tubuhku. In wajadtu khairan hamidullah. Kalau saya lihat amal yang kalian lakukan yang disampaikan kepadaku yang baik-baik, hamidullah. Aku memuji Allah, terima kasih Allah, amal umatku baik. In wajadtu ghaira dzalik istaghfartu lakum. In wajadtu ghaira dzalik istaghfartu lakum. Kalau yang sampai kepadaku berita yang tidak baik, yang buruk yang kalian lakukan, istaghfartu lakum. Ya Rasulullah, ma'azam hadal Nabi, kata Nabi, ketika yang sampai kepadaku berita yang tidak baik, istaghfartu lakum. Aku langsung meminta kepada Allah untuk mengampuni kalian wahai umatku. Ma'azam hadal Nabi, amin hadal Nabi manusalli alaih. Apakah Nabi semacam ini kita tidak melazimkan lisan kita untuk bersalawat kepada Nabi? Demi Allah, para awliya ketika disebut nama Muhammad, ketika disebut nama Rasulullah, mereka langsung malu atas apa yang mereka perbuat. Insya Allah yang hadir di sini, yang mengikuti majelis semacam ini mendapat nazarah dari Rasulullah, mendapat pandangan langsung dari Rasulullah. Ya Rabb, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah khairal jaza. Beliau menyampaikan kepada kita mengenai seekor lebah tidak akan keluar madu dari dirinya kecuali berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan apa? Mau kehidupan kita manis bagaikan madu, selalu berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, beliau sampaikan setiap amal perbuatan baik kita diperlihatkan kepada Nabi. Begitu baik Nabi bersyukur, begitu tidak baik Nabi juga yang susah di sana untuk beristighfar atas umatnya yang berbuat tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, tidak ada nabi yang perhatiannya seperti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita akan mendengarkan tausiah berikutnya yang akan disampaikan Zain Al-Habsyi. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal thana'u kullu wa lakal syukru kullu alladhi tajalla ala qulubi ibadihi li sa'adati wa farahi wa dhururi wa bahjati wal hudur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin tayyibin. Wa radiyallahu ta'ala 'anil sahabati minal ansari wal muhajirin wa an ma'hum wa bihim wa judika wa karamika ya akramal akramin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Dan dengan nikmat-nikmat tersebut kita datang ke tempat ini tidak lain dan tidak bukan untuk mengharapkan rahmat. Ini seharusnya lafadznya aku lupa pakai kuntu. Ini lafadz atau fi'il madi. Lafadz kuntu yang digunakan Nabi ini litahaqqul wudu, untuk memastikan kepada kalian bahwasanya kalau kalian bergembira dengan maulidku, aku pastikan pasti kalian akan mendapatkan syafaatku di akhirat kelak. Yang sebagaimana Allah juga pernah menggunakan lafaz fi'il madi untuk kejadian yang akan terjadi, yang mana Allah katakan iza zulzilatil ardu zilzalaha, jikalau Allah goncangkan bumi ini dan Allah keluarkan isinya. Apakah pada ayat tersebut atau pada turunnya ayat tersebut ada gempa bumi terjadi ketika zaman Nabi? Tidak ada. Atau ada likuifaksi terjadi pada zaman tersebut? Tidak ada. Malah kita yang merasakan setelahnya. Ini Allah gunakan lafaz tersebut untuk apa? Untuk kepastian bahwasannya hal tersebut pasti akan terjadi dan sekarang kita sudah rasa. Maksudnya apa? Memprioritaskan diri di dalam sholat, yaitu orang-orang yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan sholat, dari mubtilatus sholat, makruhatus sholat, sunan
aqamis shalah, syurutus sihhatus shalah. Mereka pelajari semuanya, sehingga mereka yang yuqimuna salat bukan cuma salat pada waktunya, akan tetapi mereka akan menjaga waktu masuknya salat. 5 menit sebelum azan sudah di masjid, i'tikaf dan melakukan sunnah-sunnah yang lain. Ini orang-orang yang yuqimuna salat. Dan yang ketiga, sifat orang yang bertakwa, Allah katakan apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan apa yang kami rezekikan atau apa yang kami berikan, yunfiqun, mereka berbagi. Ayat ini Allah katakan apa yang kami berikan. Apa yang kami berikan, bukan apa yang mereka miliki. Sehingga orang yang bertakwa yang memiliki sifat ini mengetahui segala sesuatu yang mereka dapati semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru yunfikun, mereka berbagi, sehingga mereka berbagi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini urusan hubungan sesama makhluk sosial. Baru yang terakhir, orang sifat orang yang bertakwa, Allah sifatnya apa? Mereka mengimani segala sesuatu yang Allah turunkan, yaitu berupa nabi-nabinya, kitab-kitabnya, serta syariat atau ketetapan-ketetapan yang nabi-nabi bawa tersebut. Ini 4 sifat ini yang harus kita lengkapi, baru kita dikategorikan sebagai orang yang bertakwa. Ini amal ibadah kita. Kalau cuma mau andalkan ibadah kita sama hubungan makhluk sosial, sama mengimani, baru sulit bagi kita. Mungkin 1,1 juta kita dapat. Kenapa? Kita sekarang hanya mementingkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mau mendapatkan nilai plus seperti itu sulit. Tapi dengan datang di tempat seperti ini, Allah kasih nilai plus kita, yang mana Allah katakan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagumi syiar-syiarnya Allah, Allah beri ketakwaan di dalam hatinya. Terus apa hubungannya syiar Allah dengan maulid? Apa hubungannya dengan perayaan maulid seperti ini? Kan yang dikatakan syiar, bukan maulid. Nah, kenapa harus merayakan maulidnya Nabi? Ini syiar ini ya berupa ajarannya yang dibawa Nabi. Kok harus orangnya yang kita agumi? Ulama katakan ayat ini ada namanya ahkam hukum-hukum kias. Yang digunakan kias apa? Kiasil aula. Yang dimana ditarik paham daripada ayat tersebut, dikatakan kalau saja kalian mengagumi syiarnya Allah di dalam hati kalian, bagaimana kalau kalian mengagumi ahli risalah, orang yang membawa syiarnya Allah? Apa tidak Allah beri ketakwaan? Tentu Allah berikan ketakwaan. Sehingga itu harus bagi kita mencintai Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tadi bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cukup sampai di situ. Kalau cuma tadi urusan ibadah kita, sholat kita tanpa mencintai Nabi, itu belum menjamin yang sebagaimana diriwayatkan oleh salah seorang sahabat. Ketika balik di dalam medan perang, ada salah seorang sahabat yang memiliki ibadah yang luar biasa. Ibadahnya ini luar biasa, mengalahkan sahabat yang lain. Zuhudnya luar biasa, sedekahnya luar biasa. Tapi sahabat ini tidak memiliki rasa cinta kepada Nabi. Tidak ada rasa cinta kepada Nabi. Urusan ibadahnya mengalahkan sahabat-sahabat yang lain. Tapi tidak ada rasa cinta kepada Nabi. Ketika Nabi hendak membagikan ghanimah atau harta rampasan perang, ketika Nabi mau bagikan, sahabat yang tadi memiliki ibadah luar biasa tanpa rasa cinta kepada Nabi, dia katakan, "Ya Rasulullah, i'dil, wahai utusan Allah, berlaku adillah engkau." Lihat, dia katakan hal tersebut kepada Nabi. Nabi katakan kepada sahabat tersebut apa? "Wahai sahabatku, engkau beriman masalah langit denganku, tapi kau tidak beriman masalah dunia denganku. Kau percaya bahwasanya saya seorang nabi, tapi kau tidak percaya saya dalam pembagian harta dunia." Ketika itu sahabat-sahabat yang lain marah kepada sahabat tersebut, dan sahabat yang mengatakan tadi ini langsung pergi tanpa minta maaf kepada Nabi. Sehingga Nabi katakan kepada sahabat-sahabat yang lain apa? "Ketahuilah sahabatku, saya hujung min bihaza min sul bihaza. Rajulun idza quri al-Qur'an kama unzil walakin fi dinika syahmu yahruju min bait."
akan keluar nanti daripada sulbinya orang ini, keturunannya orang ini, yang mana suatu kaum, yang mana kaum ini kalau membacakan ayat Al-Quran menangis sesedih-sedihnya, mendengar bacaan Al-Quran menangis sesedih-sedihnya. Akan tetapi di dalam agamanya mereka bagaikan anak panah yang keluar daripada rumahnya. Maksudnya apa? Seakan-akan mereka benar sendiri, yang lain salah. Di dalam melakukan apa-apa mereka benar, kita yang melakukan salah. Ini kaum-kaum yang telah Nabi dicarahkan, yang tidak memiliki rasa cinta kepada Nabi tapi ibadahnya luar biasa. Yang mana diriwayatkan biasa kepada Nabi, cintanya luar biasa kepada Nabi, ibadahnya biasa-biasa. Ketika Nabi khutbah, Badui tersebut berdiri memotong pembicaraan Nabi. Ini bukan karena Badui ini tidak memiliki akhlak, tidak memiliki adab. Semua sahabat Nabi memiliki adab yang luar biasa. Ini berhubung karena dia seorang Badui, jadi tabiatnya memang seperti itu. Dia tidak paham. Tabiat seseorang sudah rubah, susah untuk dirubah. Yang mana dikatakan oleh orang-orang Arab apa? Iza kanat tiba'un tiba'as su'i fala adabun mufidu wala adibun. Kalau tabiatnya sudah seperti itu ya sudah. Jadi dia, seorang Badui tadi berdiri memotong perkataan Nabi. Dia katakan, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Nabi katakan, apa persiapanmu untuk hari kiamat? Badui ini katakan, ya Rasulullah, saya tidak memiliki amal yang begitu luar biasa. Sholat saya biasa-biasa, ibadah saya, sedekah, puasa saya biasa-biasa, semuanya biasa-biasa ya Rasulullah. Walakin akan tetapi ya Rasulullah, uhibbullah wa rasulah, saya memiliki cinta yang begitu luar biasa kepada Allah dan Rasulnya. Ketika itu Nabi katakan kepada Badui tersebut di hadapan para sahabat-sahabatnya, almar'u ala man ahab, seseorang akan bersama orang-orang yang ia cintai. Lihat, Badui memiliki jaminan akibat cinta. Jaminan apa? Jaminan surga, berkumpul bersama Nabi akibat cintanya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga perkumpulan kita ini menimbulkan rasa cinta kita yang lebih kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan kita dikumpulkan bersama Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nas'aluhu subhanahu wa ta'ala kamal al-intifa'. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Atau dunia yang habis tinggalkan saya. Saya meminta jabatan, kalaupun jabatan saya minta jabatan ya Rasulullah, pasti saya diangkat di suku saya orang yang paling tinggi jabatannya. Saya pikir juga jabatan dua saja, bisa saja saya pensiun duluan atau masih di dalam masa jabatan sudah dipecat duluan, diturunkan duluan. Tidak mau saya Rasulullah. Terus saya pikir di akhirat ya Rasulullah, anak ingin surga. Tapi saya merenung lagi, apa artinya surga kalau tidak ada engkau ya Rasulullah? Mending di dunia sama engkau, ketimbang di surga tidak ada engkau, tidak mau saya Rasul. Itu di surga sahabat cerdasnya Bapak Ibu rahmatullah, surga itu bukan tujuan. Tujuan mereka murafaqah, kebersamaan dengan Rasulullah. Kalau di surga tetapi Nabi tidak ada, itu sama dengan tidak ada kenikmatan. Padahal surga itu sungguh luar biasa. Di dalam surga itu dikatakan wa fawqa kulli ni'matin ni'mah. Di atas kenikmatan nikmat, di atas kenikmatan nikmat. Dulu makan durian pernah tidak? Pernah makan durian? Kalau makan durian, satu durian taruh 20 biji, kita makan 20 biji, itu sama tidak rasanya? Sama rasanya. Tapi di surga 20 biji makan durian pertama, nikmatnya luar biasa. Makanan yang kedua lebih nikmat dari yang pertama. Biji yang ke-1000 lebih nikmat dari yang 999. Itu nikmat di surga. Tidak ada stagnan, tidak ada sama. Di surga itu nikmatnya terus bertambah. Kalau di dunia kan nikmatnya kayak makan durian, durian kemarin sama saja, suruh saja. Tapi surga setiap kali nikmat di atas nikmat bertambah nih sembahyang. Ini juga problem. Rajin maulid tapi tidak pernah sembahyang. La ilaha illallah. Artinya jaga kita punya sembahyang,
kita hidupkan majelis salawat, insya Allah kelak kita bersama dengan Rasulullah SAW. Para sahabat ini mereka punya kemauan apa? Bersama Nabi SAW. Ada sebuah kisah lagi diriwayatkan ketika turun ayat dalam Al-Quran, Allah katakan, wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah bilang, siapa orang yang mentaati Allah dan Rasul, maka kelak akan bersama-sama dari para nabi, para siddiqin, wasyuhada, wassalihin, dan mereka lah sebaik-baik teman yang dijadikan teman. Ayat ini turun dengan sebab sebagian mengatakan ada seorang sahabat yang bernama Sauban. Di empat tempat, Rannatul Ifrit fi arba'atul mawadhi. Dia teriak. Ifrit ini teriak pertama waktu dilaknat oleh Allah. Dia teriak. Ranna ini teriak menjerit, pukul mukanya. Pertama itu waktu dilaknat oleh Allah, dibuang. Dilaknat oleh Allah. Setelah yang kedua, dibuang dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menjerit, dia teriak, dia pukul mukanya. Dalam bahasa Arabnya Ranna, Rannatul Afarid. Yang ketiga, kapan dia merana? Ini bahasa Indonesia juga masuk. Dia merana. Rannatul Afarid di Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu Nabi dilahirkan, di situ dia betul-betul teriak merana. Dia teriak, dia sumpah, dia orang Bombay Sukura di sini apa? Teriak dia. Jadi yang pertama waktu dia dilaknat, yang kedua waktu dia dikeluarkan dari surga, yang ketiga waktu Nabi lahir, dia teriak, dia susah, dia pukul mukanya. Nah, kalau ada yang tidak suka maulid, dia punya Serana namanya. Iya. Yang tidak suka maulid, nama saya mereka Serana. Yang keempat, waktu suratul Fatihah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam suratul Fatihah Allah membagi dua bagian. Wali abdi masa'al. Jadi kalau kita hadir maulid membaca suratul Fatihah, insya Allah Ifrit ini betul-betul merana dia. Karena setiap kita membaca suratul Fatihah, semua apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang kelahiran baginda Nabi, tidak akan habis-habisnya dan tidak akan bosan-bosannya kita mendengarkan. Para ulama mengekspresikan dalam kitab-kitab yang ada. Ada namanya Maulidul Barzanji, ada namanya Maulid Bibai, ada Maulid Al-Habsyi, ada Simtud Durar, ada berbagai macam. Yang kita tahu hanya beberapa ini. Ada ribuan para penulis yang mereka itu mengekspresikan kecintaan mereka kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi syakiran hamidan ka'annahu badrun fi tamam. Waktu Nabi lahir langsung sujud bersyukur kepada Allah. Waktu lahir langsung disunat. Mau tanya bapak-bapaknya ada langsung disunat tadi. Itu Nabi kita. Waktu Asyura pusatnya sudah tertutup, sudah terputus, maghula, matanya itu bagaikan ada celah di matanya. Tidak ada manusia yang lebih ganteng dari Nabi Muhammad. Sehingga dikatakan, apa kata sahabat begitu melihat Nabi, wa ajmalu minka lam tara qattu ainin wa ahsanu minka lam talid nisa. Tidak ada manusia atau wanita yang mampu melahirkan orang kedua dari Nabi Muhammad. Karena kahulita kama tasha, Nabi ini sebagaimana dia suka, itu yang dia diciptakan. Subhanallah. Kita lihat sejarahnya. Waktu Nabi lahir, masih bayi, Nabi itu sudah berbicara. Ada yang bayi langsung berbicara. Dilahirkan. Beliau mempunyai ayah yang bernama Abdullah. Abdullah ini punya ayah bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah tokoh yang disegani pada zaman itu. Tokoh yang selalu melayani para penziarah yang datang ke Ka'bah. Setiap orang datang ke Ka'bah, Abdul Muttalib
memberikan hidangan berbagai macam. Dan Abdul Muttalib pada saat itu lagi membangun Ka'bah. Apa kata Abdul Muttalib? Dia bernazar. Nazarnya, kalau saya punya anak lelaki sampai 10, salah satu saya akan sembelih untuk berikan ke Ka'bah yang ada. Subhanallah, dalam perjalanannya anaknya mulai 1, 2, 3 sampai 10. Akhirnya keinginannya itu dia sampaikan, dia kumpulkan anak-anaknya. Pertama digantikan dengan 10 ekor onta. Kenal lagi Abdullah 10 ekor onta sampai 10 kali 100 ekor onta untuk menggantikan Abdullah. Lihat, kalau belum turun ketetapan Allah, apapun resikonya tidak akan disembelih. Subhanallah, karena cahaya Muhammad itu ada di jidat Abdullah. Setiap wanita yang melihat Abdullah punya daya tarik tersendiri, sehingga kabilah-kabilah yang ada mereka datang kepada Abdul Muttalib. Ya Abdul Muttalib, ini anak perawan kami, berikan dia kepada Abdullah. Abdullah itu baik. Semua datang kepada Abdul Muttalib, tapi pilihan itu jatuh kepada Aminah. Begitu Abdullah setelah selesai menikah bersama Aminah, dan pernikahan ini dalam Maulid dikatakan walam yartaqiya ala sifahin kat, tidak pernah terjadi pernikahan zina yang mana ada Nabi Muhammad SAW dari Nabi Adam. Terus tidak akan pernah terjadi pernikahan zina di antara mereka sampai kepada Abdullah. Begitu setelah selesai menikah, subhanallah, Abdullah bersama Aminah hidup bersama. Abdullah ingin bekerja untuk menafkahi sang istri tercinta, keluarga yang ditinggalkan. Akhirnya Abdullah pergi untuk menuju ke negeri Syam berdagang. Yang umur 5 tahun pada saat itu. Apa yang terjadi dalam perjalanannya pulang di tengah padang pasir yang begitu dahsyat, di saat malam yang begitu dingin, di saat siang yang begitu panas, Aminah merasakan sudah ada penyakit yang akan mengambil rohnya juga. Aminah memanggil kepada si Muhammad kecil. Dia memeluk sekeras-kerasnya, seakan-akan dia berteriak, ya Arab, jangan engkau ambil diriku. Kesian anak kecil ini, dia adalah anak yatim. Jika aku engkau ambil, kepada siapa dia akan mengeluh? Kepada siapa dia akan meminta? Kepada siapa yang dia berlindung? Subhanallah. Tapi penyakit itu tidak bisa ditahan oleh Aminah. Ketetapan Tuhan tidak ada yang bisa nolak. Subhanallah. Ibu yang tercinta juga, dia merasakan penyakitnya akan mendatangkan kematian. Dia manggil kepada anaknya yang dia cintai. Dia peluk Muhammad. Muhammad pun memeluk ibunya. Tapi beberapa saat akhirnya sang ibu pula diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bertanya kepadamu ya Abu Talib, apakah anak ini engkau yang lahirkan atau dari sulbimu? Kata Abu Talib, bukan. Anak ini adalah anak saudaraku, anak yatim. Kata pendeta, betul. Karena semua tanda-tanda itu ada kepada anak ini. Abu Talib merasa heran, tanda apa yang engkau sebutkan? Ketahuilah ya Abu Talib, anak ini yatim piatu. Anak ini tidak punya ayah. Karena dalam Injil disebutkan salah satu tanda akan lahirnya kenabian itu ada semua pada anak tersebut. Engkau jaga anak ini, jangan bawa dia ke negeri Syam, karena ada kelompok yang tidak menginginkannya akan membunuh anak ini. Kalau dia besar nanti dia diutus, aku masih hidup, aku akan mengikuti ajarannya. Subhanallah. Kembali Abu Talib, jangan engkau bawa. Tanda ini sudah ada pada anak tersebut. Saya lihat waktu engkau berjalan, setiap batu yang engkau lewati memberi salam kepada anak tersebut. Tidak ada pohon yang engkau lewati memberi salam kepada anak tersebut. Subhanallah. Nabi Muhammad tidak ada yang tidak kenal. Nabi Muhammad baik batu yang dilewati oleh Nabi, semua memberi salam. Pohon yang dilewati oleh Nabi, semua memberi salam. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Nabi ditanya, "Kaifa qadruka ya Rasulullah?" Bagaimana kadarmu ini ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, "La arifu qadri illa Rabbi." Tidak ada yang tahu kadar saya. Saya sendiri tidak tahu. Yang tahu kadar saya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga selawat kita itu tidak ada yang kita baca selawat langsung kepada Nabi Muhammad, tapi kita baca lewat Allah. Allah yang akan menyampaikan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lihat,
kita tidak diberikan untuk membaca selawat langsung kepada Rasulullah, tapi kita membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita minta dulu kepada Allah, sehingga Nabi menyatakan man shalla alayya marrah sallallahu alaihi asyara marrat. Barang siapa yang membaca selawat kepadaku, Allah membalas 10 selawatnya. Subhanallah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan, ini tidak ada yang tanpa bayar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ada ganjarannya, semua ada balasannya. Kalau balasan itu diperlihatkan kepada kita, kita bisa mati karena kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan acara ini harus dipatenkan setiap tahun. Maulid besar harus diadakan di sini. Setuju? Setuju? Jadi setiap tahun maulid itu kita buat di sini. Kita minta kepada insya Allah tahun depan bupati langsung yang hadir. Amin. Iya. Dan kita doakan semua yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ustaz-ustaz kita yang ceramah tadi, kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, jodoh mereka ditambah oleh Allah. Amin. Paling kuat yang berkenan. Hadirin wal hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kami memohon maaf jika rombongan kami ada yang memberikan sesuatu atau kurang enak di hati. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum diakhiri acara ini, kita akan membacakan doa maulid yang akan dibacakan oleh Ustaz Salahuddin. Allahumma salli wa sallim wa barik